yang berasal dari semesta ya, pencipta seluruh makhluk ya. Yang ada di dakwah seluruh anbiya adalah mengajarkan tata cara yang benar, yang mana kaum terdahulu lebihkan mereka dalam ilmu perdagangan, dalam ilmu juga. Wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit, ya tu'iduna wa tasudduna ya, jangan sampai berbuat curang dengan mengurangi takaran kebiasaan yang telah diajarkan ya oleh nenek moyang kami kepada kami. Artinya sudah beraknya yang aku inginkan hanya kebaikan saja, dan hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan bil mursali. Sesungguhnya perselisihan kalian denganku ini atau apa yang telah tertimpa oleh kaum Nabi Lut yang sebenarnya tidak ingin mendengar perkataan kaum, pandangannya juga terbatas. Kemudian kaumnya yang beriman kepada Nabi Syuaib ya, beberapa orang yang memberikan kepada kalian risalah ibadah kita, perdagangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamali, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibnu Sobirin bisa kembali membuat satu tayangan, satu kisah dari kisah-kisah para nabi dan rasul yang telah Ibnu Sobirin sampaikan. Mudah-mudahan sobat sekalian senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk bisa mengkaji ya dan menggali khazanah keislaman dari kaum-kaum terdahulu yang bisa kita ambil pelajaran. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang nabi ya. Kaum yang pandai berdagang, kaum yang pandai cocok tanam ya. Di daerah tepi laut barat Hijaz, tepatnya daerah Tabuk, yang mana daerah ini berbatasan antara ya Saudi Arabia dengan Jordania pada saat ini. Kemudian juga di mana satu kaum ya Madian di situ tinggal, yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Ibnu Sobirin senantiasa mengingatkan kepada kalian semuanya yang menyaksikan channel ini untuk terus mendukung dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ya, dan memberikan manfaat dan menebar informasi khazanah seputar keislaman yang lainnya kepada masyarakat secara luas ya. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Madian ya. Kaum Madian ini merupakan suatu kaum yang pandai dan dalam hal berniaga, dalam hal berdagang, kemudian juga dalam hal bercocok tanam ya. Mereka memiliki beberapa sektor ya, bisnis, diantaranya pertanian, kemudian juga perdagangan, kemudian juga beternak ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kaum yang berkecukupan ya. Namun yang disayangkan, mereka justru berbuat ya, bermuamalah dengan muamalah yang tidak baik ya, muamalatus su ya. Di antaranya jika mereka membeli suatu barang, maka mereka akan meminta lebih daripada haknya. Akan tetapi bila menjadi seorang pedagang, mereka justru mengurangi takaran tersebut ya. Yang ini yang muamalah yang tidak dibenarkan dalam Islam ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib juga merupakan salah satu nabi yang berasal dari kalangan Arab ya. Di antaranya nabi-nabi yang berasal dari kalangan Arab, yaitu adalah Nabi Hud, kemudian juga Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sobat Ibnu Sobirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wa ila Madyan, ya kepada kaum Madyan kami utus, yaitu Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qala ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum min ilahin ghairuh, kami tidak, katakan ya bahwasanya kami tidak memiliki sesembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini adalah Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan kepada kaumnya itu tauhid ya, untuk mengesahkan Rabbul Alamin ya, pencipta alam semesta ya, pencipta seluruh makhluk ya yang ada di bumi. Dan disinilah ya intisari dari dakwah seluruh anbiya adalah mengajarkan tauhid dan
meninggikan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini. Dari zamannya Nabi Adam hingga zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ya, qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian kebenaran. Yang kebenaran di sini maksudnya apa? Kebenaran yang dibawa oleh para nabi kalian yang diutus kepada kalian. Fa'uful kaila wal mizan. Nah, intinya di sini ya. Intinya di sini bahwasanya mereka diperintahkan untuk memenuhi ya hak-hak orang lain dan kewajiban mereka ya dalam hal berdagang, dalam hal menakar dagangan mereka ya. Bahwasanya ini juga merupakan syariat yang sangat penting bahwasanya dalam perdagangan ya. Itu adalah hukum syariat ya, antara dalam berjual beli, yaitu saling ridho ya. Ketika antara pembeli dan penjual ini saling ridho, maka akan menjadi suatu perdagangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fauful kaila wal mizan, dengan syarat yaitu memenuhi ya takaran timbangan neraca tersebut ya. Wal mizan wala tabkhasun nas asya'ahum, dan jangan ya memperbuat kecurangan, jangan mengambil hak orang lain ya, dan jangan mengambil hak ya daripada orang lain untuk kalian yang bukan milik kalian. Nah, di sini makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Islam ini sebagai agama yang integritas, mengatur segala lini kehidupan ya, dari mulai berdagang, kemudian beribadah ya, etika ya, dalam bermuamalah dengan orang lain ya, semuanya telah dijelaskan dalam Islam ya. Nah, di sini dalam berdagang Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya tata cara yang benar, yang mana kaum terdahulu ini telah berbuat curang, jangan sampai kalian meniru kecurangan orang-orang terdahulu ya. Pemukiman kaum Syu'aib ini secara geografis itu sangat dekat dengan pemukiman kaum Lut ya, Nabi Lut alaihissalam ya. Diharapkan ya kaum Madian ini bisa bermuhasabah ya, bisa mengevaluasi diri mereka sendiri, jangan sampai kaum-kaum terdahulu ya yang telah mendahului mereka ini kesalahannya atau kerusakannya atau sifat buruknya ditiru oleh kaum Madian tersebut ya. Akan tapi sekali lagi ya, mereka kaum Madian ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah lebihkan mereka dalam ilmu perdagangan, dalam ilmu agrari, akan tapi mereka menyombongkan diri ya ketika diberikan ya peringatan oleh nabi mereka, itu Nabi Syu'aib alaihissalam ya. Kemudian juga Nabi Syu'aib alaihissalam juga merupakan khotibul anbiya ya, wa fasihul anbiya ya, fasihul lisan ya, wa khotibul lisan. Nabi Syu'aib alaihissalam juga merupakan ya seorang nabi yang sangat piawai dalam berretorika, dalam menyampaikan dakwah ya, dengan sangat santun ya, memiliki kelebihan ya dalam menyampaikan dakwah. Jadi sehingga kaumnya ini bisa diajak berargumentasi dengan ilmiah. Maka ketika Nabi Syu'aib alaihissalam memperingati kaumnya itu Madian, wala tanqusul mikyala wal mizan, dan janganlah kalian kurangi takaran timbangan ya dari pembeli. Inni arakum bi khair, sungguhnya saya tidak melihat kalian kecuali orang-orang yang baik. Artinya mereka atau berkecukupan ya. Bi khair di sini maksudnya adalah berkecukupan, memiliki harta yang cukup ya, kan dengan kekurangan ya, sehingga mereka terpaksa melakukan kecurangan. Akan tapi justru ya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan mereka dari harta mereka, namun mereka serakah dan tamak ya, ingin ya berbuat curang ya kan, ingin berbuat makar, ingin mengambil keuntungan lebih dengan cara yang curang ya, dengan cara yang tidak baik. Nah, ini yang menjadi catatan ya Nabi Syu'aib ini untuk kaumnya. Kemudian juga wa inni akhafu 'alaikum adzab yaumin muhit, ya sesungguhnya saya sangat takut kepada kalian jikalau nanti suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian ya akibat perbuatan kalian ini. Kemudian juga kaumnya Nabi Syu'aib alaihissalam ini juga ya, kaum Madian juga sangat terkenal dengan membegal ya, atau qat'ut thariq dalam bahasa Arab ya. Qat'ut thariq, sehingga bila mana ada suatu kafilah dagang yang melewati daerah mereka ya, perkampungan Madian ini, mereka akan menjegalnya, kemudian meminta pungutan ya kepada mereka, dikarenakan ya mereka kafilah dagang ini telah melalui jalannya. Padahal jalan tersebut ya jalan umum ya, siapa saja boleh lewat, siapa saja bisa melaluinya ya. Akan tapi ya inilah pungli ya, pungli yang sebetulnya tidak dibenarkan dalam Islam ya. Sehingga akhirnya kaum Nabi Syu'aib ini kaumnya Nabi Syu'aib ini, penduduk Madian ini, itu mereka memiliki suatu kebiasaan buruk ya, diantaranya adalah mengambil atau merampas harta ya dan hak yang bukan miliknya dari
kafilah dagang yang melalui daerah mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Dan janganlah kalian duduk-duduk ya, atau tu'idun ya, menakut-nakuti, wa tasuddun, dan mencegah ya, menjegal orang-orang yang berbuat baik ya. Kemudian akhirnya setelah tadi Nabi Syuaib yang memperingati mereka ya, jangan sampai berbuat curang dengan mengurangi takaran timbangan kepada pembeli, jangan sampai kalian mencegal ya orang-orang yang melalui daerah kalian ya. Akan tapi himbauan dari Nabi Syuaib ini tidak didengar oleh mereka dengan baik ya. Tidak diperhatikan oleh kaum Madian dengan baik ya. Sehingga apa jawaban kaum Madian kepada Nabi Syuaib alaihissalam ini? Maka kata mereka, qalu ya Syuaibu as-salatuk ya. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw naf'ala fi amwalina ma nasha. Ya. Qalu ya Syuaib, mereka berkata, wahai Syuaib ya, as-salatuk, apakah agamamu ya? Di sini salat ini maksudnya agama. Aidinuk, apakah agamamu ya? Ta'muruka, memerintahkan engkau, an natruka, agar kamu meninggalkan ma ya'budu abauna, apa yang telah dilakukan ya. Ya'budu di sini maksudnya bukan hanya agama saja, apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami ya. Akan tapi juga di sini kebiasaan-kebiasaan yang telah diajarkan ya oleh nenek moyang kami kepada kami ya, atau etika norma hidup kami ya kepada kami ya. Bahkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, artinya sudah berakar ya, sudah berakar sehingga sudah sangat melekat dalam diri mereka. Ini merupakan suatu kebiasaan ya, bagi suatu kaum, sudah membudaya. Nah, maka di sini adalah kebudayaan-kebudayaan yang buruk yang seharusnya kita tinggalkan ya. Apa jawaban Nabi Syuaib ya? Ketika seolah-olah ya setiap yang disampaikan oleh Nabi Syuaib ini bertentangan dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka ya, bertentangan dengan adat istiadat mereka. Maka kata Nabi Syuaib alaihissalam ya, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ya, sesungguhnya wa ma uridu an ukhalifakum ya, sesungguhnya saya tidak ingin ya menghalang-halangi kalian ya. Saya tidak ingin mencegah kalian ya, atau saya tidak ingin berselisih paham dengan kalian, ila ma anhaakum anhu ya, kecuali terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah terhadap kalian ya. Artinya saya di sini bukan ingin menghalang-halangi kalian kok, bukan ingin mengganggu kalian ya. Justru saya ingin meluruskan kalian terhadap penyimpangan-penyimpangan ya, terhadap etika-etika yang buruk ya. Saya ingin meluruskannya agar kalian selamat. Nah, ini seperti itu. In uridu illal islah ya. Maka kata Nabi Syuaib alaihissalam, sesungguhnya yang aku inginkan hanya kebaikan saja dari kalian. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perdagangan kalian ya. Seperti itu. Mastata' wa ma taufiqi illa billah. Usaha keras dan jerih payah yang aku lakukan ini semata-mata untuk menyampaikan ya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya. Akan tapi sekali lagi, wa ma taufiqi illa billah. Sesungguhnya taufik dan hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah kepada setiap orang ya, bukan saya. Tugas saya hanya menyampaikan kepada kalian. Kemudian akhirnya setelah setelah berulang kali Nabi Syuaib menyampaikan hal tersebut ya, janganlah kalian menyelisihi ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kalian ya, dari bermuamalah ya dengan muamalah yang baik ya. Akan tapi ya, selain justru mereka berbuat curang dalam berdagang, kemudian juga mencegal orang-orang yang baik ya, kafilah-kafilah dagang yang melalui daerah mereka dan mereka meminta pungutan. Bahkan ya, setelah Nabi Syuaib memperingatkan kepada mereka suatu peringatan, mereka justru lebih parah lagi ya keburukannya. Bukan hanya itu saja, bahkan ya mereka mengagungkan ya tabarruk ya, atau tu'azzim, mengagungkan pohon ya, aikah yang di situ ya, pohon aikah. Nah, pohon aikah ini terletak di daerah Tabuk ya, seperti yang Syekh Mahmud Qasim ini menjelaskan dalam Al-Jughrafiyah Qisasul Qur'aniyah. Syekh Mahmud Qasim menjelaskan bahwasanya daerah Al-Aikah, Ashabul Aikah ini yang merupakan bagian dari kaum Madian ini terletak di daerah Tabuk ya, terletak di daerah Tabuk ya. Dan Al-Aikah sendiri
berasal dari kata aik, suatu pohon ya, atau semak belukar, yang mana dulu kaum Madian ini ya mengagungkan pohon tersebut ya. Nah, ini juga merupakan salah satu ya sebab mengapa kaum Nabi Syuaib ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Sesungguhnya kaum Aikah ya, kaum ashabul Aikah ini telah mendustakan nabi mereka ya, telah mendustakan rasul mereka. Dan setelah berulang kali ya Nabi Syuaib ini, sehingga sampai titik puncak kesabaran Nabi Syuaib ini ya, memperingati kaumnya ini semata-mata untuk meluruskan mereka, semata-mata untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengindahkan ya himbauan dari Nabi Syuaib ini. Bahkan ya, hingga peringatan terakhir pun disampaikan oleh Nabi Syuaib, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qaumi nuhin, ya mithlu ma asaba qaumi nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Nah, ini dia sobat dan sobat sekalian ya. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi, ya wahai kaum, jangan sampai perselisihan kalian denganku ini atau perdebatan kalian denganku ini menyebabkan kalian diazab ya, ditimpa azab ya, seperti apa yang telah ditimpakan kepada kaum Nuh ya, kemudian juga kaum Hud dan kaum Soleh ya. Wa ma qaumu lutim minkum biba'id, dan tidaklah pemukiman kaum Nabi Lut ya, dan sebab azabnya, para sejarawan menjelaskan bahwasanya kenapa Nabi Syuaib ini memperingati kaum Madian ya, dan memberikan permisalan dengan kaum Lut, karena pertama ya, kaum Nabi Lut ini ya, atau kaum Sodom ini pemukimannya tidak jauh dengan kaum Nabi Syuaib. Kemudian juga yang kedua, rentan waktunya itu juga tidak jauh dekat ya dengan Nabi Syuaib. Kemudian yang ketiga ya, yaitu sebab diazabnya pun itu tidak jauh berbeda, artinya serupa halnya. Maka oleh sebab itu Nabi Syuaib memperingati mereka ya, agar jangan sampai apa yang telah tertimpa oleh kaum Nabi Lut ya, tersebut itu menimpa kalian ya. Kemudian juga jangan sampai apa yang telah ditimpakan azab kepada kaum Nabi Hud ya, berupa angin kencang, kemudian juga kepada kaum Nabi Nuh, ya, yang berupa banjir bandang yang menenggelamkan mereka, kemudian juga kepada Nabi Lut ya, yang Allah tenggelamkan pemukiman mereka dan Allah balikkan ya pemukiman mereka menjadi danau ya, sehingga mereka ditenggelamkan itu, dan semua azab-azab yang telah ditimpakan kepada kaum-kaum Nabi sebelum mereka, dan kaum itu ditimpakan kepada kaum Madian ya. Meskipun demikian juga ya, tidak membuat kaum Nabi Syuaib ini jera ya, bahkan mereka menyangkal kembali, ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqul, ya wahai Syuaib ya, sesungguhnya aku ini ya, kami ini tidak tidak mengerti ya, tidak paham ya, mimma taqul. Sebetulnya mereka paham, bukan tidak paham, artinya mereka tidak ingin mendengar perkataan tidak ingin mendengar perkataan Nabi Syuaib ini, tidak ingin tahu ya, tidak ingin tahu, artinya cuek ya, cuek. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, sesungguhnya kami juga tidak memandang engkau kecuali orang yang lemah ya di hadapan kami ya. Memang Nabi Syuaib ini juga dalam postur tubuh, dalam segi fisik ya, yaitu sangat lemah ya, kecil ya, berbadan kecil, kemudian juga pandangannya juga terbatas, kemudian juga fisiknya juga tidak terlalu kuat ya. Walau la rahtuka la rajamna ya. Kan ya, seandainya bukan karena engkau keturunan dari orang-orang tokoh di antara kami, dan jikalau engkau bukan ya kerabat pembesar-pembesar kami, maka sehingga kami akan la rajamna, kami akan tenggelamkan engkau, kami akan kubur engkau, kemudian kami akan melempari engkau ya, dan merajam engkau. Kata kaumnya seperti itu kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian ya, dengan susah payahnya Nabi Syuaib ya, menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan tata cara bermuamalah yang baik ya, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga etika ya, kepada setiap pelancong ya yang melalui daerah mereka, yang justru seharusnya mereka sambut ya, mereka hormati, mereka jamu, justru mereka
cegat ya, cegal, dan ya perbuatan syirik yang terutama ya yang menjadikan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak diindahkan, sehingga Nabi Syuaib ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya, bukalah tabir kebenaran ya di antara kami, sehingga mereka akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah di antara kami. Setelah akhirnya walamma jaa amruna najjayna syu'aiba walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, ya. Sehingga pada waktunya Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan ya Nabi Syuaib berserta kaumnya yang beriman kepada Nabi Syuaib ya. Beberapa orang ya di antara mereka Allah selamatkan. Allah perintahkan kepada mereka untuk pergi dari pemukiman mereka ya, dari pemukiman Madian, sehingga mereka mengungsi sementara ke daerah yang lain. Kondisi yang mana belum pernah terjadi sebelumnya di pemukiman kaum Syuaib ini terjadi, yaitu hawa panas yang membakar badan mereka ya, ya. Kemudian juga kesulitan ya untuk bisa bernafas, sehingga mereka mencari tempat berlindung ya. Akhirnya mereka berkumpul ya dalam suatu naungan yang dimana di situ berwarna gelap, sehingga seluruh orang-orang dari pemukiman kaum Syuaib, pemukiman kaum Madian tersebut berkumpul di situ. Yang ketika mereka semuanya berkumpul di tempat tersebut, Allah Subhanahu wa taala hempaskan ya hawa panas seluruhnya. Bahkan Allah hempaskan ya petir yang menggelegar sehingga membakar badan mereka. Kemudian mereka menjerit dan berlari ke rumah-rumah mereka. Wa akhadathhumus sayhatu wa hum fi diyarihim jathimin ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya okekan mereka dengan suara gelegar petir yang sangat kencang, sehingga dengan suara tersebut mereka semuanya mati ya. Mereka mati dan mereka berada di rumah-rumah mereka ya. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi, pemukiman kaum Nabi Syuaib ya, pemukiman Madian, itu semuanya dihempaskan dan hancur berantakan ya. Bangunan yang kokoh menjadi puing-puing, runtuhan. Ada satupun dari kaum Madian yang hidup ya, kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Nabi Syuaib untuk kembali ke pemukiman kaum mereka beserta beberapa kaumnya untuk melihat ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana orang-orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang yang berbuat kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala hancurkan ya. Allah Subhanahu wa taala azab sebelum azab yang kekal abadi di akhirat sana ya. Kemudian mereka semua menyaksikan ya mayat-mayat bergelimpangan ya di pemukiman Nabi Syuaib alaihissalam ini, sehingga ketika itu Nabi Syuaib ya akhirnya berkata kepada mayat-mayat tersebut, kepada kaumnya yang sudah menjadi mayat, dan mereka mendengarkan Nabi Syuaib ini, dan mereka menyimak apa yang disampaikan Nabi Syuaib ini dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Allah Subhanahu wa taala izinkan mayat-mayat tersebut untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Syuaib. Ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Ya. Wa ya qaumi, dan sesungguhnya wahai kaumku, laqad ablaghtukum, telah aku sampaikan kepada kalian risalati, pesan-pesan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku untuk disampaikan kepada kalian berupa syariat yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan sejelas-jelasnya. Wa nasahtu lakum, dan telah aku peringatkan kepada kalian dan telah aku berikan nasihat kepada kalian. Fa kaifa asa ala qaumil kafirin, bagaimana aku menyesali ya perbuatan-perbuatan kalian ya. Artinya di sini sudah ya, itulah yang akan kalian dapatkan jikalau kalian tidak mengikuti syariatku. Kisah tentang Nabi Syuaib yang sangat menginspirasi kita, yang sangat memberikan pencerahan kepada kita ya, bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya bukan semata-mata ingin menghalangi kita dari mendapatkan rezeki, akan tapi justru Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita keberkahan dan keridhoannya agar kita senantiasa diberikan taufik dan inayahnya, sehingga apapun yang kita lakukan
baik dari sholat kita, ibadah kita, perdagangan kita, yang diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala atur dengan sedemikian rupa agar kita menjadi hamba-hamba yang taat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sobat Muslimin, agar jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus bisa berkembang dan menebar manfaat kepada yang lainnya. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.